Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil alil azim. Para pemirsa Tamansa dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita melanjutkan mengkaji bersama kitab Lubabul Hadis, yang pada kesempatan ini kita akan belajar pada bab tentang keutamaan puasa. Mari kita awali dengan surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita, utamanya musannaf hadzal kitab Lubabul Hadis. Semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab as-salisu kang kaping telu, as-salisu asyara kang kaping 13, iku fi fadilati shaum, tetep ing dalem nuturake kautamaane poso. Bab yang ke-13 ini akan menjelaskan tentang keutamaan dari puasa. Kita sering minimal setahun sekali kita menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan hari ini mari kita kaji lebih dalam, kaji bersama bagaimana keutamaan dari puasa. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Allahu taala, Gusti Allah taala, as-saumu utawi poso iku li tetep kedue ingsun, wa ana hale utawi ingsun iku ajzi males sapa ingsun bihi ing poso. Pada hadis yang pertama Rasulullah menjelaskan bahwa Allah pernah berfirman, pernah dawuh, puasa itu adalah milikku Allah, maka akulah yang nanti akan membalas bagi orang yang puasa. Jadi artinya orang yang berpuasa pahalanya itu hanya Allah saja yang tahu, nanti akan mendapatkan kejutan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya langsung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking utamanya puasa. Kemudian di hadis kedua, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimu iku tetep keduwe wong kang poso, farhatani utawi ana kebungahan loro, yafrahu bungah sapa shaim bihima kelawan kebungahan loro. Farhatun utawi kebungahan siji iku inda iftarihi ing dalem nalikane bukane, wa farhatun lan kebungahan kang weneh iku inda liqa'i rabbihi nalika tetemu ing pangerane shaim. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu akan mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang mana orang yang puasa akan merasakan sungguh kebahagiaan dalam dua kebahagiaan itu. Apa dua kebahagiaan itu? Yang pertama, farhatun inda iftarihi. Yang pertama adalah ketika dia sedang berbuka, ketika sudah waktunya berbuka puasa. Dan kebungahan, kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika orang yang puasa itu nanti bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya. Hadis yang berikutnya, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fammis shaim, demi gondone cangkeme wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi mungguhe Allah min rihil miski katimbang gondone lenga kasturi. Pemirsa Tamansa yang dimuliakan Allah, kita tentunya pernah berpuasa dan pernah berkumpul dengan orang-orang yang berpuasa. Biasanya bau mulut dari orang yang berpuasa itu agak
agak tidak enak dicium. Ketika mungkin kita berbicara dengan orang yang berpuasa, mungkin kita merasakan bau yang kurang sedap. Nah, itulah bau orang-orang yang berpuasa seperti itu atyabu indallah. Itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ini saking luar biasa keutamaan dari berpuasa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepono sira kabeh bil ghanimatil baridah, kelawan al ghanimatul baridah. Qalu matur para sahabat, ya Rasulullah, utusane Allah, wa ma al ghanimatul baridah, niku napa al ghanimatul baridah? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-saumu utawi poso fisyita ing dalem mangsa ketiga iku al-ghanimatul barida. Pada suatu saat Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, alaikum bil ghanimatil barida, wahai para sahabat, netepono sira, lakukanlah kalian yang namanya al-ghanimatul barida. Kemudian para sahabat bingung, wahai Rasul, apa itu al-ghanimah barida? Rasul menjawab, yaitu as-saumu fisyita. Nah, jadi puasa di mana cuaca itu sangat panas, atau di Indonesia biasanya di musim kemarau. Jadi berpuasa di saat cuaca yang sangat panas itu butuh kesabaran, butuh tekad yang lebih daripada puasa di musim yang dingin. Pada hadis selanjutnya, waqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa wong yauman ing dalam sedina min Ramadana saking wulan Ramadan, ghufira mongko den ngapura lahu krana wong apa ma barang taqaddama kang wis kelakon apa barang min dzambihi nyatane dosane man, wa malan barang ta'akhkhara kang keri apa barang, fa idza tamma mongko nalikane wis tutuk apa Ramadan wulan Ramadan, la yuktabu mongko ora katulis alaihi ing atase wong apa dzanbun dosa ilal haulil akhir tumeka tahun sing mburi. Fa in mata hale lamun mati sapa wong qabla Ramadana sedurunge Ramadan kang weneh, qabla Ramadana sedurunge wulan Ramadan, akhara kang weneh, jaa mongko teka sapa wong yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, walaisa hale ora ana iku alaihi, walaisa hale ora ana iku mandorot alaihi ing atase wong apa dzanbun dosa. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah. Dosa di sini maksudnya dosa kecil. Dosa kecil bukan dosa besar, dan dosa yang hablum minallah, bukan dosa yang hablum minannas. Diampuni oleh Allah. Puasa 1 hari di bulan Ramadan diampuni oleh Allah dosanya yang sudah dan dosanya yang belum. Nah, ketika Ramadan selesai, maka la yuktabu alaihi dzambun. Orang tersebut dicatat tidak mempunyai dosa oleh Allah. Sampai ilal haulil akhir, sampai Ramadan berikutnya. Fa in mata qabla Ramadan, maka jika orang tersebut meninggal dunia sebelum Ramadan berikutnya, maka pada hari kiamat nanti sama orang tersebut tercatat tidak memiliki dosa. Sekali lagi, dosa di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang dosa hablum minallah, bukan dosa besar
ataupun bukan dosa yang hablum minan nas. Karena kalau dosa yang hablum minan nas, syarat untuk bisa diampuni adalah kita harus minta maaf kepada orang tersebut, kemudian baru kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau adzina lamun marengake sapa Allah taala lis samawat maring pira-pira langit wal ardi lan bumi, antatakallama ing yen to guneman apa langit lan bumi, laqolata mongko yakti ngucap karone busyra kebungahan liman tumrap wong soma kang poso sapa wong Ramadhana ing wulan Ramadan bil jannati kelawan surga. Pada hadis ini, para pemirsa taman saya yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah menjelaskan, seandainya Allah itu mengizinkan langit dan bumi itu bisa berbicara, maka apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dikatakan oleh langit dan bumi ini? Seandainya Allah mengizinkan, langit dan bumi itu akan mengucapkan, akan mengatakan busyra, bejo, kebungahan, kebahagiaan, beruntung sekali. Kepada siapa? Kepada orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena langit dan bumi itu tahu bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu utawi poso iku jannatun tameng minan nari sangking neraka, kajunnati ahadikum kaya tamenge salah siji sira kabeh minal qital saking peperangan. Orang kalau perang itu bawa senjata dan bawa tameng untuk pertahanan diri, untuk butuh tameng, senjata untuk menyerang. Nah, puasa itu ibarat tameng, pertahanan kita dari apa? Dari api neraka. Sehingga orang yang banyak puasa berarti dia nanti akan bisa lebih banyak terhindar dari api neraka. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu utawi wong kang poso iku idza aftara nalikane buka sapa shaim, salat mongko nyuwunake rahmat alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu malaikat hatta yafrugha hingga rampung sapa shaim. Orang yang sedang berpuasa, kemudian saat dia berbuka puasa, pada saat itulah para malaikat akan memintakan rahmat kepada Allah untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa sampai selesai buka puasanya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku tetep keduwe saben-saben suwiji zakatun utawi ana zakate. Wa zakatul jasad utawi zakate awak iku as-shaumu poso. Ini sudah sering kita dengar bahwa puasa ini termasuk zakat dari badan kita, zakat dari raga kita. Karena setiap sesuatu itu ada zakatnya. Harta kita ada zakatnya. Lah badan kita ini termasuk zakatnya adalah dengan puasa. Hadis yang terakhir, waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaim utawi turune wong kang poso iku ibadatun, wa sumtuhu lan menenge wong kang poso iku tasbihun tasbih, wa amaluhu lan amale wong kang poso iku mudhaafun iku katikelake, wa du'auhu lan dongane wong kang poso iku mustajabun den sembadani, wa dzambuhu lan dosane wong kang poso iku maghfurun den ngapura. Di hadis yang terakhir di bab ini Rasulullah menjelaskan bahwa tidurnya orang puasa itu termasuk ibadah.
diamnya orang berpuasa itu dicatat oleh Allah sebagai tasbih. Wa amaluhu, dan amal baiknya orang yang puasa itu dilipat gandakan pahalanya. Dan doanya orang yang berpuasa itu mustajabah, lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dosa orang yang berpuasa itu maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tamansa, semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita, teman-teman kita, semuanya semoga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang ringan, tidak berat untuk menjalankan ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.